Pada tahun 1962, di daerah Caruban telah ada beberapa umat Katolik. Ini merupakan tonggak awal keberadaan rumah ibadat yang waktu itu diprakarsai dengan penuh semangat dan sukacita oleh keluarga Bapak Si Seung Leong, Bapak Prayogo, dan keluarga Ibu Cikra. Tahun 1962 saya datang dari Malang masuk ke Caruban. Gereja belum ada. Umat Katolik yang ada adalah pertama kali Chun Leong yang berdomisili di Caruban, di depannya SD Mejayan 1. Tapi sekarang orangnya sudah meninggal. Putranya namanya Chun Liang, itu yang mengganti memimpin melanjutkan perjuangannya ayahnya untuk memimpin umat Katolik di Caruban ini. Datanglah Pak Daliman berdomisili di Caruban karena dia menjadi guru SMP 1 Caruban. Menurut berita atau cerita, Gereja Santa Maria Assunta Caruban berdiri sejak tahun 1961, di mana pada waktu itu masih ada beberapa orang Katolik yang ada di Caruban, yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak M.Y. Daliman, ditemani Bapak Prayogo dan juga Bapak H. Imam Sunardi. Pada waktu itu kegiatan misa atau kebaktian, karena belum punya gereja, diadakan di rumah-rumah atau juga bisa di sekolahan, yaitu SMPK. Meskipun umatnya masih sedikit, tapi mereka begitu antusias untuk mau berkumpul mengadakan kebaktian. Sampai kira-kira tahun 1981 baru membeli tanah dan didirikan kapel, yaitu gereja kecil, yang pada tahun 1982 baru diresmikan secara resmi sebagai gereja, yaitu gereja Katolik satu-satunya yang ada di Caruban. Pada waktu itu belum ada ketua stasi, tapi yang ada hanya orang yang dituakan. Kenapa? Karena umatnya masih sedikit, sehingga belum ada pemilihan ketua stasi. Adapun yang dituakan pada waktu itu yaitu Bapak M.J. Daliman, mulai dari tahun 1961 sampai 1991. Baru pada tahun 1991 itu diadakan pilihan ketua stasi. Karena apa? Karena umatnya sudah banyak. Maka kemudian berunding untuk diadakan pemilihan ketua stasi. Kalau boleh dikatakan, ketua stasi pertama yaitu Bapak M.J. Daliman dari tahun 61 sampai tahun 91. Kemudian ada pergantian pilihan ketua stasi yaitu Bapak H. Imam Sunardi, Heribertus Imam Sunardi. Beliau hanya menjabat tahun 1991. Beliau hanya menjabat 3 bulan karena sakit, kemudian dipanggil Tuhan. Selanjutnya diadakan pilihan lagi, yaitu yang terpilih Bapak Agustinus Sunarno mulai tahun 1991 sampai tahun 2001. Setelah itu
Di mana pada waktu itu, karena pada waktu itu belum ada lingkungan, maka sejak tahun 1991 dengan umat yang berkembang, baru diadakan lingkungan-lingkungan, yang mana lingkungan itu ada 4, yaitu Santo Petrus, Santo Martinus, Santo Yohanes, dan Santa Ana. Ada 4 lingkungan karena sudah berkembang, dan itu pembagian berdasarkan wilayah, mana yang dekat bergabung. Kemudian pada tahun resmi gereja ikut dibuka, sebelum dibuka ya. Setelah itu ada pilihan lagi, yaitu Bapak Saryono yang mendapat tugas mulai dari tahun 2001 sampai 2004. Selesai tugas dilanjutkan Bapak Sutowo tahun 2004 sampai 2009. Setelah itu juga ada pilihan lagi, yaitu Bapak Theo Banu dari tahun 2009 sampai 2019 kalau tidak salah. Setelah itu dari diadakan lagi tahun 2021 sampai sekarang, yaitu Ibu Ertin. Itulah pilihan ketua stasi secara berurutan sampai dengan sekarang. Berkat dalam para Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita patut bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga rahmat yang melimpah di antara kita dan keluarga kita. Para Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Theophilus Banu Dwi Sulestanto yang kebetulan ditunjuk oleh warga Katolik Santa Maria Assunta Caruban sebagai Ketua Panitia Pembangunan Renovasi Gereja. Pembangunan renovasi Gereja Santa Maria Assunta diawali pada tahun 2017, dan pada waktu itu yang menjadi kepala paroki yaitu Romo Budi, terlepas dari perpindahan atau pergantian dari Romo Visi. Proses pembangunan Gereja Santa Maria Assunta Caruban atau renovasi gereja tersebut diawali pada tahun 2017 itu sangat memprihatinkan, karena memang kondisi pada waktu itu ada 2 hal. Yang pertama adalah bangunan atau sumbangan hibah dari pemerintah atas renovasi itu tidak cair hingga proses pembangunan berlangsung, sehingga panitia termasuk kami dan warga merasa galau pada waktu itu. Dan pada awal 2020 dan di tengah-tengah 2019 itu kita dilanda COVID atau Corona yang saat itu, sehingga pembangunan gereja kembali lagi berhenti. Namun para saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2021 pembangunan gereja itu akhirnya selesai dan diresmikan oleh Romo RP Antonius Wahyu, Romo Viket yang menggantikan Monsinyur pada waktu itu, untuk meresmikan gereja itu tepatnya tanggal 1 Januari 2022. Dan pada waktu itu kita melaksanakan misa syukur dan sangat meriah, sehingga walaupun pada waktu itu masih soal kondisi COVID, akhirnya berlangsung dengan baik. Para Bapak Ibu dan para Saudara yang kebetulan mendengarkan video ini, maka kami mengucapkan yang pertama terima kasih kepada Monsinyur, terima kasih kepada Romo Vijen, terima kasih kepada Romo Ekonom, Romo Fusi, dan kemudian Romo Budi yang terus mendorong kami pada waktu itu mengawali pembongkaran dan juga pembangunan gereja. Dan kemudian terima kasih kepada Romo Yanuar yang waktu itu diberikan estafet kepada Romo Yanuar. Namun pada waktu transisi di Romo Yanuar itu kami juga mengalami problem. Romo Yanuar juga dikirim tugas belajar di luar negeri. Pada
pada saat itu kami belum bisa menyelesaikan pembangunan gereja. Akhirnya kami mendapat suntikan baru, jadi dari Romo Agus Supriyati yang telah mendorong kami seluruh panitia terus bergerak. Akhirnya pembangunan gereja itu selesai di akhir tahun 2021. Terima kasih sekali lagi atas nama umat, ucapkan terima kasih, dan juga tak lupa Romo Udit, juga Romo Leo yang sekarang juga mendampingi kami. Terima kasih. Dan akhirnya Romo Alek yang saat ini menjadi rekan kami, nanti mudah-mudahan bisa mendampingi kami menyelesaikan pembangunan gereja yang belum selesai. Semoga berkah-berkah beliau, nasihat beliau selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Para saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita sudah megah. Harapan kami juga mempunyai sesuatu yang kita banggakan, bahwa gereja bisa menjadi ikon secara spiritual, juga menjadi ikon secara fisik dari baik itu dari masyarakat warga Katolik dan juga masyarakat Kabupaten Madiun pada umumnya. Semoga kita di tengah heterogen ini kita menjadi suri teladan yang baik untuk kerukunan beribadat, untuk kerukunan antara warga, sehingga kita menjadi gereja-gereja yang dewasa dalam iman. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kami bisa tidak menyebutkan kata-kata atau ucapan terima kasih lain. Para saudara, kami juga izinkan kami terima kasih yang agak lupa kepada Bank Jati, kepada Bank Indonesia, dan juga para tokoh masyarakat khususnya dari Dewan Pers yang juga ikut berperan untuk membantu pelaksanaan itu. Terima kasih untuk keluarga umat selain yang bisa tidak saya sebutkan. Akhirnya kami atas nama panitia dan warga, semoga ibadah dan efek kita diterima Tuhan berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Justina Ertin Widyastuti. Saya adalah Ketua Stasi Gereja Santa Maria Assunta periode 2019 sampai 2022. Saya adalah Ketua Stasi pertama perempuan di Gereja Santa Maria Assunta. Gereja Santa Maria Assunta terdiri atas 4 lingkungan, yaitu lingkungan Santo Petrus, Santo Yohanes, Santa Ana, dan Santo Martinus. Umat yang berada di Gereja Santa Maria Assunta sekitar 300 orang. Selama saya menjabat sebagai Ketua Stasi di Gereja Santa Maria, 2 tahun saya menjabat, semua kegiatan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya pandemi COVID. Gereja Santa Maria Assunta meliputi Kecamatan Mejaya, Kecamatan Saradan, Kecamatan Karangjati, Kecamatan Balirejo. Jarak antara umat yang satu dengan umat yang lain cukup lumayan jauh di beberapa lingkungan, terutama di lingkungan Santo Martinus. Hal ini menyebabkan kegiatan-kegiatan di lingkungan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Di gereja kami juga ada kelompok kategorial seperti lansia, ME, KTM, dan SSW. OMK di gereja kami cukup berkegiatan banyak, terutama dalam pandemi ini dengan adanya misa online. Ini menjadi wadah bagi anak-anak mudika rekat untuk berkreasi, untuk pelayanan di dalam gereja kami.
Hai umat Stasi Santa Maria Assunta Caruban. Halo, apa kabar? Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Tidak terasa sudah 61 usianya. Tapi umat Stasi Maria Assunta Caruban tetap sehat, kuat, guyup, rukun, tetap semangat dalam menjalankan tugas urusan gereja. Gereja Santa Maria Assunta makin jaya, makin berkembang, tumbuh terus. Yes. Saudari-saudara yang terkasih, umat Gereja Stasi Santa Maria Assunta Caruban, saat ini saya selama bulan Agustus melayani di sebuah paroki kecil di dekat kota Torino di Italia Utara. Dan dari tempat ini saya hendak mengucapkan selamat dan ikut bergembira bersama Anda sekalian pada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga perayaan ini juga membawa kegembiraan dan sukacita untuk Anda semua. Kita ingat bagaimana perjalanan pesiaran gereja kita. Saya ingat secara pribadi kita merayakan Ekaristi di gereja yang lama, kemudian sempat juga di sekolah dan kemudian di gedung gereja yang baru. Perjalanan yang indah dan membawa banyak pelajaran bagi kita. Tapi kita ingat bahwa gereja ternyata tidak hanya gedungnya yang baru dan indah. Lebih dari itu, bagaimana umat beriman kita, orang-orang yang ada di dalamnya juga menjadi semakin indah dengan menjadi semakin dewasa di dalam iman, semakin guyup, semakin penuh pelayanan dan misioner. Dari tempat yang indah ini juga, saya hendak menyampaikan salam, doa dan berkat saya untuk Anda sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, jumpa lagi dengan saya Romo Yuni CM yang dulu pernah berkarya pula di Paroki Madiun. Maka bersama ini saya menyatakan semoga di tahun-tahun mendatang seluruh umat itu semakin guyup, rukun, penuh pelayanan dan misioner. Yang terpenting berusaha sekecil apapun mengadakan gerakan perubahan menjadi pembawa damai dan juga menjadi aktor perubahan yang mempersatukan. Berkat dalam Bapak Ibu dan para saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita senantiasa selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan para saudara, saya atas nama pribadi dan juga Ketua Stasi periode 2013 sampai 2019 pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan rasa bahagia kami, rasa bangga kami atas hari perayaan ulang tahun pelindung gereja Santa Maria Assunta Caruban yang ke-61. Semakin hari kita semakin menjadi tangguh, semakin hari harapan kami juga semakin bisa melayani siapa saja di tengah masyarakat yang heterogen ini. Saya berharap, kami juga berharap, seluruh umat berharap gereja ini menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat kita. Kenalkan, nama saya Justina Ertin Widyasuti. Saya adalah Ketua Stasi Gereja Santa Maria Assunta periode 2019 sampai 2022. Semoga semakin berkarya dalam pelayanan dan selalu rukun antar umat beragama. Berkat dalam salam saya Budi Margono selaku Ketua Panitia HUT Gereja Stasi Santa Maria Caruban. Semoga ulang tahun yang ke-61 ini iman kita akan bertambah tumbuh dan pelayanan kita akan semakin bertambah untuk memuliakan Tuhan. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Stasi Santa Maria Assunta Caruban yang ke-61 di tahun 2022 ini. Berpesiat selamat ulang tahun Stasi Santa Maria Caruban.
Tuhan berkati. Shalom berkah. Sekali lagi selamat ulang tahun atau dirgahayu Santa Pelindung Gereja Santa Maria Assunta. Semoga Tuhan senantiasa memberkati niat-niat baik kita. Berkah dalam. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Santa Maria Assunta yang ke-61. Saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 kepada seluruh umat semuanya. Semoga di dalam pelayanan akan Tuhan kita tidak akan henti-hentinya untuk memuliakan namanya. Terima kasih. Berkat dalam. Selamat ulang tahun Stasi Santa Maria Assunta Caruban ke-61 tahun 2022. Semoga Stasi Santa Maria Assunta Caruban semakin berkembang. Lansia, Yes! lansia, Sehat luar biasa. Yes, yes. Dirgahayu Stasi Santa Maria Assunta Caruban. Semoga semakin rukun, guyup dan menjadi berkat.